Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu pada pelajaran tema 5 yaitu pahlawanku. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasa kalian persiapkan yaitu buku paket tema 5 kalian beserta dengan alat tulisnya. Gimana, sudah siap? Jika sudah siap, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita awali dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan juga dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita mulai kegiatan kita hari ini. Yaitu pada tema 5, yaitu pahlawanku. Nah, di sini di tema 5 ini kita akan mempelajari 3 sub, yaitu 3 subtema. Yang pertama, subtema 1, perjuangan para pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu subtema 1, perjuangan para pahlawanku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan kalian buka di halaman pertama, halaman 1, yaitu subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Oke, anak-anakku sekalian, di halaman 1 ini ada 3 gambar yang harus kita amati. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang sakit, yang sedang dijenguk oleh teman-temannya. Dan gambar kedua adalah 2 orang pelajar yang sedang mengamati kupu-kupu. Dan gambar yang ketiga adalah 2 orang pelajar. Nah, yang satu ini sedang mengalami kesulitan dan yang satunya adalah yang membantu. Oke, gimana, sudah selesai diamati? Kalau sudah selesai diamati, dia masih di halaman 1, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab yang berkaitan dengan gambar di atas. Oke, siap alat tulisnya? Kita isi bersama-sama ya. 1. Apa yang mereka lakukan? Nah, apa yang mereka lakukan dari ketiga gambar tersebut? Jawabannya adalah gambar 1, menjenguk teman yang sakit. Gambar 2, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Gambar 3, menolong teman yang sedang kesulitan. Itu jawabannya ya. Aku ulangi. 1, menjenguk teman yang sakit. 2, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 3, menolong teman yang sedang kesulitan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Jawabannya adalah sikap mereka adalah sikap yang terpuji dan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Bapak ulangi, sikap mereka adalah sikap yang terpuji dan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Kita lanjut ke soal ke nomor 3, yaitu hal baik apa yang bisa kamu contoh? Jawabannya, menolong orang lain dengan ikhlas dan gigih dalam belajar merupakan sikap yang harus dicontoh. Jadi ada 2 sikap yang bisa kita contoh, yaitu menolong orang lain dengan ikhlas dan gigih dalam belajar. Itu adalah 2 contoh yang dapat kita ambil dari
ketiga gambar di atas. Dan dua sikap tersebut itu merupakan sikap dari para pejuang atau para pahlawan. Baiklah, anak-anakku sekalian, sudah selesai? Jawabnya, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Yuk, kita baca di halaman berikutnya, di halaman kedua. Nah, ini ada cerita mengenai Raja Purnawarman, yaitu Panji Segala Raja. Ayo membaca. Silakan dibuka di halaman 2 dan di halaman 3. Sudah dilihat? Sudah dibuka buku temanya? Nah, di situ ada bacaan yang menceritakan tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita baca bacaan tersebut dan kita pahami dari bacaan tersebut. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Itulah anak-anakku sekalian, cerita tentang Raja Purnawarman, yaitu Panji Segala Raja. Nah, di sini ada gambar yang merupakan telapak kaki dari Raja Purnawarman yang diabadikan ya oleh rakyatnya. Karena rakyat kerajaan Tarumanegara cinta kepada Raja Purnawarman. Oleh karena itu telapak kakinya diabadikan ya, dan prasasti itu disebut sebagai Prasasti Ciaruten yang berlokasi di daerah Bogor ya. Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara ini kerajaan yang berlokasi di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Bogor. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Silakan di halaman 5, dibuka di halaman 5. Nah, di sini ada beberapa pahlawan dan prasasti peninggalan kerajaan. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Perhatikan di gambar di bawah ini. Ya, ini adalah peta Indonesia nih. Ini adalah peta Indonesia, ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan juga Pulau Jawa. Oke, dari Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh yang berlokasi di daerah Aceh. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, Sultan Iskandar Muda.
Lalu masih di Pulau Sumatera, ada namanya Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini adalah gambarnya. Lalu di Pulau Jawa ada Prasasti Ciaruten, ya, yaitu peninggalan Kerajaan Tarumanegara di daerah Bogor. Yang mana Prasasti Ciaruten ini adalah prasasti yang menggambarkan telapak kaki Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya masih di Pulau Jawa ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Lalu di Pulau Sulawesi ini ada Sultan Hasanuddin, ya, yang dapat julukan ayam jantan dari timur, yaitu Kerajaan Goa Talo Makassar. Anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa tokoh, ya, sebagian kecil dari tokoh yang ada di Pulau Indonesia, yang ada di negara Indonesia, ya, yang mana tokoh-tokoh ini merupakan seorang pahlawan, ya, seorang pahlawan yang berjuang demi kesejahteraan rakyatnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya silahkan kalian lihat, yaitu sifat-sifat cahaya yang ada di halaman 7. Oke, sudah dibuka di halaman 7. Nah, di situ ada sifat-sifat cahaya. Ini Bapak simpulkan, ya, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Bapak ulangi, sifat-sifat cahaya ada 4. 1, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Adapun percobaannya atau contohnya dapat kalian lihat di halaman 7. Nah, ini adalah percobaan-percobaan yang menggunakan bahwa sifat-sifat cahaya, ya. Percobaan yang mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya. Di sini ada cahaya merambat lurus. Nah, ini adalah percobaannya, contohnya. Lalu yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, ini adalah percobaannya, contohnya, contoh kegiatannya. Lalu cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini gambarnya. Ya, ada cermin dan juga senter. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini adalah contoh percobaan yang menceritakan bahwa cahaya dapat dibiaskan, ya. Yang mana gambar pensil ini ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka bentuknya dari luar, tampilan dari luarnya seperti ini. Tidak lurus gambar pensilnya. Ini artinya cahaya dapat dibiaskan, dan ini adalah percobaannya. Oke, dapat kalian baca nanti di halaman 7 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu di halaman 10. Sudah? Nah, di halaman 10, pembelajaran kedua, ya, kalian sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman, ya, tadi di pembelajaran 1. Apakah sikap dari Raja Purnawarman ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya apa? Oke, kita akan cari tahu jawaban tersebut. Nah, sebelum kita cari tahu jawaban tersebut, nah, ini ada pembahasan yang harus kita ketahui. Tahukah kamu? Sila keempat, yaitu dari Pancasila, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, dan yang ketiga adalah serta bijak menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah makna dari sila keempat. Nah, kembali ke pertanyaan ini. Apakah sikap Raja Purnawarman telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah
Iya, jawabannya sikap Raja Purnawarman sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apa? Yaitu Raja Purnawarman lebih mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Terus juga Raja Purnawarman cinta permusyawaratan dan demokrasi, dan juga Raja Purnawarman bijak menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya ataupun jawabannya adalah Raja Purnawarman sikapnya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Silakan kalian buka di halaman 12. Lihat di halaman 12. Perhatikan, bunyi sila keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, makna dari simbol sila keempat, yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. Dan yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, hubungan makna sila keempat dengan simbolnya adalah banteng merupakan binatang yang suka untuk berkumpul. Nah, itulah maksud dari simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Dan hubungannya dengan makna simbol sila keempat, yaitu adalah banteng merupakan binatang yang suka untuk berkumpul. Paham ya? Jadi, sikap Raja Purnawarman ini telah mencerminkan yaitu sila keempat dari Pancasila. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Ya, pembelajaran yang terakhir yang kita bahas yaitu pembelajaran ketiga. Silakan kalian buka di halaman 22. Perhatikan ya materinya. Ini ringkasan materi pada pembelajaran ketiga. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh adalah sikap menolong orang lain. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan bahwa salah satu sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh adalah sikap menolong orang lain. Jadi, kita pun bisa menjadi seorang pahlawan. Oke, jadi pahlawan itu nggak harus dia dewasa, nggak harus dia memiliki pangkat, ya, nggak harus dia memiliki kekuasaan, tapi kita pun bisa menjadi seorang pahlawan. Ya, jadi sikap yang kita contoh, yang kita tunjukkan itu adalah sikap menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, berani untuk menolong orang lain, maka kita sudah menjadi seorang pahlawan buat orang yang kita tolong tersebut. Oke, paham anak-anakku sekalian ya? Selanjutnya, pantang menyerah juga merupakan sikap yang perlu kita contoh dari seorang pahlawan. Kalian juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Ketika kita mengalami kesulitan dalam belajar, maka sikap yang harus kita tunjukkan adalah pantang menyerah dan terus berusaha. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi, sikap pahlawan yang kedua yang dapat kita contoh yaitu adalah pantang menyerah dan terus berusaha. Ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran. Ketika kita belajar, kita mengalami pelajaran yang sulit, menemukan pelajaran yang sulit, jangan langsung menyerah. Ya, kita harus memiliki sikap pantang menyerah dan terus berusaha. Ketika kita terus berusaha, terus mencoba dan terus berusaha,
maka insya Allah hasilnya akan sesuai yang kita harapkan dan hasilnya sesuai yang kita inginkan. Dan kita akan mampu dalam menyelesaikan kesulitan dalam belajar tersebut. Jadi ada dua sikap pahlawan, sikap seorang pahlawan yang harus kita miliki dan harus kita contoh. Yang pertama adalah sikap menolong orang lain, dan yang kedua adalah pantang menyerah dan terus berusaha. Oke. Paham ya sampai di sini anak-anakku sekalian? Oke, kita lanjut. Nah, di halaman selanjutnya yaitu di halaman 24. Nah, di sini ada tahapan mengobati luka memar. Oke. Ada yang sudah pernah mengalami luka memar? Biasanya akibat terjatuh atau terbentur dengan benda yang tumpul. Maka akibatnya biasanya luka memar. Yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dengan air dingin, ya. Kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Yang ketiga, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Oke, ini adalah tips atau yang bisa kita lakukan ketika kita hendak mengobati luka memar. Ya, bukannya luka lecet atau luka tergores ya, tapi ini merupakan luka memar. Luka memar itu luka dalam, ya. Luka akibat terbentur benda yang tumpul biasanya, itu mengakibatkan luka memar. Itu informasi tambahan ya pada pembelajaran ini, dan Bapak kira cukup sampai di sini. Pada hari ini kita bahas yaitu subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang sikap kepahlawanan. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak kira cukup sampai di sini. Apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru buat kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.